Resep bisnis tetap eksis di masa krisis. Itu yang kita akan bahas. Saya dan tim punya komitmen untuk tidak merumahkan satu orang pun. Dan yang kedua, nggak ada potong gaji, nggak ada THR pun kita alhamdulillah tepat waktu. Jadi yang kita tingkatkan itu ya budaya perusahaannya, gitu. Bukan mengkat nih jadi hak mereka gitu. Nah, justru itu malah itu yang nggak positif, itu yang nggak sehat. Gitu. Jadi perusahaan lain merumahkan, PHK, memotong, ya. Beliau malah merekrut karyawan baru. Tes. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton video ini, boleh sahabat semua subscribe dulu ya. Saya doakan yang subscribe segera dapat jodoh, banyak rezeki, dan ditakdirkan untuk kaya berkah. Amin. Yuk lanjut nonton video. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi santai nih ya. Saya lagi pakaiannya santai. Kenapa? Karena saya sedang berjumpa dengan partner saya, partner bisnis. Beliau juga pengusaha yang luar biasa, gitu kan. Nah, insya Allah hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau ya, membangun generasi yang kaya berkah. Gitu, makanya kita punya namanya Beyond Rich. Bagaimana kita membangun generasi muda yang tidak hanya kaya tapi juga berkah. Gitu. Tapi bukan itu yang kita akan bahas di video kali ini. Saya penasaran tapi mengenai bisnis beliau, ya, perusahaan beliau yang sekarang malah di masa-masa pandemik era new normal, ya. Perusahaan lain merumahkan, mem-PHK, memotong gaji. Beliau ini nggak motong gaji, malah ngerekrut karyawan. Wow, ini luar biasa nih. Nah, makanya kita ingin belajar juga ya. Mungkin sahabat semuanya juga pengen tahu bisnisnya apa beliau, kemudian bagaimana cara bertahan di masa krisis. Makanya judulnya Resep Bisnis di Era Krisis. Sedikit apa ya? Resep bisnis tetap eksis. Oh iya, resep bisnis tetap eksis di masa krisis. Itu yang kita akan bahas. Oke, sambil kita jalan mungkin ya, Mr. Ado ya. Sambil kita jalan, kita tadi udah dari pagi kita meeting dan kita lapar sekarang. Kita cari makanan enak dulu. Habis itu kita mungkin badminton ya. Boleh, habis itu badminton. Nah, enak jadi pengusaha gitu. Ya, hari Senin free. Yeah. Oke, ikutin terus perbincangan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Let's go. Mana gitu? Oke, sahabat semuanya, kita sambil turun ke mobil aja, sambil nyari makanan ya. Oke, mungkin Mr. Ado, kan di masa pandemik ini ya, semua perusahaan-perusahaan, bisnis-bisnis itu pada turun semua. Dan saking turunnya itu banyak yang merumahkan, ya, merumahkan karyawannya. Memang setiap bisnis punya modelnya masing-masing, beda-beda model. Kebetulan Golden Clay sendiri dari awal saya dan tim punya komitmen untuk tidak merumahkan satu orang pun. Oh, jadi nggak dirumahkan tuh? Nggak ada yang dirumahkan. Oke. Meskipun ya kita nggak bisa pungkiri bahwa omset kita anjlok. Omset kita anjlok waktu itu. Nombok dong? Iya, kita minus. 3 bulan pertama pandemi itu kita minus. Gitu. Tapi kemarin semangat kita di awal, ya kita bangun konsep bisnis yang positif gitu loh. Kita nggak mau ada yang dirumahkan. Dan yang kedua, nggak ada potong gaji, nggak ada THR pun kita alhamdulillah tepat waktu. Gitu loh. Jadi sebelum Lebaran kita sudah THR-an. Meskipun ada yang menyarankan nanti aja lah habis Lebaran gitu kan, masih begini kondisinya gitu. Tapi tetap enggak ya, mendahulukan yang pertama itu ya. Jadi kembali ke konsep tadi, konsep bisnis positif itu, saya ajak rekan-rekan, ajak karyawan-karyawan di Golden English ini untuk meningkatkan pelayanan. Oke. Jadi
saya sering bilang ke teman-teman di Golden English, di tim saya, kalau selama ini pelayanan kita ini 80 poinnya, harus naik jadi 95. Gitu. Kalau selama ini kita membalas chat customer, balas email itu rata-rata misalkan 10 menit setelah mereka chat, harus lebih cepat. Ya, 3 menit mereka WA, udah harus dibalas. Gitu lah. Jadi yang kita tingkatkan itu ya budaya perusahaannya. Siap. Gitu. Bukan meng-cut yang jadi hak mereka gitu. Nah, itu malah itu yang nggak positif menurut saya, itu yang nggak sehat gitu. Siap. Berarti yang pertama tadi tidak merumahkan sama sekali, tetap kita utamakan yang namanya gaji karyawan, Betul, gitu ya, betul. hak karyawan. Yang kedua malah tingkatkan kualitas pelayanan. Betul. Tingkatkan kualitas pelayanan. Oke. Yang ketiga mungkin ada lagi? Ya, yang ketiga ya inovasi, harus cepat beradaptasi. Kita nggak bisa pungkiri kalau kita lamban beradaptasi kemarin, ya kita habis karena kita nggak bisa bikin kursus offline. Sementara itu winning produknya kita, jadi 90% income kita dari kelas offline. Siap. Begitu offline tidak diizinkan, maka babak belur kita sebetulnya. Cuman kita berusaha secepat mungkin. Jadi hari pertama, saya lupa sekitar 15 Maret atau saya lupa ya. Itu bulan Maret di mana itu hari pertama diumumkannya sekolah harus libur dan diterapkannya PSBB kalau tidak salah. Itu benar-benar tidak boleh ada kelas offline ya. Dan itu hari itu juga saya WhatsApp ke semua koordinator di tim saya untuk datang besok pagi. Dan itu hari Sabtu. Saya ingat betul itu hari Sabtu, di mana Pak Ridwan Kamil, Wali Kota Bekasi, Pak Anies Baswedan itu mereka mengumumkan bahwa tidak boleh ada pertemuan tatap muka. Akhirnya saya putuskan, saya calling semua koordinator, besok kita meeting. Besok kita meeting, kita langsung putuskan, kita harus alihkan ke online. Yuk putuskan mau pakai aplikasi apa, gimana konsep belajarnya, kita bisa pakai platform apa buat tetap bikin kelas menarik. Apakah modul kita akan langsung kita bikin e-booknya atau gimana, itu semua langsung kita bahas. Jadi sehari setelah ada keputusan dari pemerintah langsung kita bahas. Itu ya mungkin yang kita lakukan untuk Antisipasi ya. Jadi ambil keputusan yang cepat, terus inovasi ya, mengikuti kondisi ya. Mengikuti kondisi ya, itu sama juga yang kita lakukan di network marketing ya. Kemarin yang biasanya seminar ya, selama pandemik ini dipindahkan ke online. Dan itu yang dilakukan juga sama Mr. Aldo di Golden English, yang memang notabene adalah jasa private ya, jasa private sama kursus gitu kan, kursus bahasa Inggris. Nah ini luar biasa, jadi 3 hal tadi yang membuat Golden English ini, perusahaan Mr. Aldo ini bertahan. Dan efeknya luar biasa sahabat Tauhid, setelah era new normal ini gimana? Ya jadi 3 bulan kita berjuang habis-habisan karena kita ada 12 cabang dan itu nggak mudah buat mengelola murid dengan jumlah sekian dan mengelola SDM juga, karena pasti guru-guru part-time kita itu ada yang mengeluh. Yang mengeluh saya jadi kehilangan job karena nggak semua murid mau belajar online. Benar. Ya kayak saya maunya offline aja, nggak apa-apa nunggu coronanya beres misalkan. Otomatis si guru part-time kehilangan income. Nah, ini yang kita segera siasati. Gimana caranya kita cari job lain dengan kelas online gitu ya. Dan 3 bulan berlalu masuk ke fase new normal, ternyata Allah ganti income kita balik seperti semula. Masya Allah. Dan malah di bulan yang sama Juni kemarin kurang lebih kita hire sekitar 10 orang. Masya Allah. Jadi perusahaan lain merumahkan, mem-PHK, memotong ya. Beliau malah merekrut karyawan baru untuk di era new normal ini ya. Jadi efeknya luar biasa. Jadi kalau kita simpulkan, kalau kita bisnis sehat, tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tidak hanya memikirkan perusahaan kita sendiri gitu kan, omset kita, Mr. Aldo ini paling utama memikirkan karyawannya. Jadi tidak mau membebani karyawan. Udah sulit ya, kita bebani lagi ya, itu yang kurang sehat. Nah, itu namanya bisnis harus naik turun. Betul. Bisnis itu harus siap dengan untung,
siap dengan juga rugi. dengan rugi. Betul. Dan saya sangat apresiasi dengan Pizza Hut yang mau menurunkan timnya ke pinggir jalan Iya ya. selama masa pandemi. Masya Allah. Itu Sampai yang- bener. Itu yang sehat. Bener. Justru malah banyak yang cari aman. Mereka nggak mau tekor, mereka nggak mau ya. Bisnis itu kan sebenarnya besar banget operasionalnya. Iya. Kita nggak bisa pungkiri. Pizza Hut dengan jumlah karyawan sekian, sewa ruko, mungkin listrik semua dan lain itu pasti besar operasionalnya. Betul. Ya bisa aja operasional, bisa aja mereka cari aman. Tutup operasionalnya, mereka karyawannya diminta untuk cuti ya, atau dirumahkan. Mereka aman. Nggak harus gaji, nggak harus gaji gitu kan. Ya gitu guys, jadi memang kalau udah punya perusahaan sendiri, perusahaan konvensional, itu udah memang harus punya modal banyak, udah harus siap rugi gitu ya, siap rugi. Dan luar biasanya Mr. Aldo ini mantap, udah punya 8 cabang ya, 12 cabang. Dan itu tidak mudah, ya butuh modal, butuh kerja keras, pengorbanan, sering nombok mungkin awalnya pastinya, menghabiskan waktu gitu kan. Lah kalau saya kan enak ya, nggak harus punya modal banyak, hanya menjalankan network marketing. Kalau untuk jadi pebisnis konvensional, luar biasa. Makanya saya acungin kalau ada 4 jempol dah. Terima kasih. Mr. Aldo. Jadi bagi sahabat semua, bagi yang mau belajar bahasa Inggris, kayak saya nih bahasa Inggrisnya kurang, ikut ya bimbingan belajar ya kursus di Golden English. Saya juga ikut cuma sering bolosnya maksudnya, sering bolosnya. Ya. Master Ojatsu ini dari 2013 ketemu saya. Cuma karena kesibukan beliau akhirnya nggak terlalu rutin buat ikut. Jadi semangat pertamanya aja ya, daftar 3 pertemuan ngilang. Ya itu karena sibuk bisnis juga gitu kan. Beliau membangun bisnis Golden dan beliau juga guru saya di bidang bahasa Inggris gitu kan. Banyak belajar bahasa Inggris. Jadi sahabat semua yang mau belajar bahasa Inggris, saya rekomendasikan. Bentar lagi ngalahin sebelahan. Ini cabangnya ada banyak. Ya di Pluit ada ya. Ada. Pluit, terus di Tebet ada. Dan kalau ngomong-ngomong kalau nggak salah ada niatan buka di Bogor sama Depok ya. Insya Allah secepatnya lah kita doain supaya cepat buka. Oke sahabat semua, hari ini kita banyak belajar. Kalau sahabat semua yang punya bisnis, jangan dahulukan keuntungan pribadi, tapi pikirkan nasib orang lain. Insya Allah nanti akan ada perbaikan, akan ada percepatan rezeki. Ya, sahabat semuanya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kita akan cari makan dulu nih, ya. Yang belum makan, jangan lupa makan. Yang belum minum vitamin, jangan lupa minum vitamin. Oke, lanjut kita ke parkiran dulu.